Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Sahabat Kompas.com, kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Pol Verdi Sambo masih menjadi atensi publik. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terungkap, terutama sejak Baradae, salah satu tersangka dalam kasus ini, mulai merevisi pernyataan awalnya usai mengganti pengacara Deoli Payumara. Bersama Deoli Payumara, Baradae saat itu mulai membongkar tabir kematian Brigadir Yosua. Dalam pengakuannya, disebutkan bahwa Brigadir Yosua meninggal dunia bukan disebabkan peristiwa baku tembak, seperti yang disampaikan pertama kali oleh Polri. Baradae menyebut Brigadir Yosua tewas usai ditembak oleh dirinya sendiri atas perintah Irjen Verdi Sambo. Sejak saat itulah nama Deoli Payumara mulai mendapat respons positif publik lantaran Baradae dinilai mau memberikan keterangan sebenar-benarnya sejak didampingi dia. Namun belum genap sepekan mendampingi Baradae sebagai pengacara, kuasa Deoli Pa dan rekannya Muhammad Burhanuddin justru dicabut. Polisi lantas menunjuk pengacara baru untuk Baradae, yakni Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Roni Talapesi. Usai kasus ini mulai terungkap, keamanan Baradae pun menjadi kekhawatiran tersendiri. Sebab bukan tak mungkin ada sejumlah pihak yang berusaha mengganggu Baradae usai pernyataannya dalam pengungkapan kasus tersebut. Merespons kekhawatiran ini, Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK berjanji bakal membantu 24 jam seluruh kegiatan Baradae. Selain itu, Bareskrim Polri juga mempercepat penanganan kasus ini, yakni dengan mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Dengan adanya SPDP, Kejaksaan Agung mulai menunjuk 30 jaksa sebagai jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaan kepada para tersangka. Usai kronologi penembakan terungkap, kini masih ada satu hal yang masih didalami. Ini tak lain soal motif sebenarnya penembakan. Pada awalnya, Polri menyebut bahwa insiden ini terjadi akibat pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Yosua pada istri Sambo P. Namun setelah pemeriksaan, Polri kembali merevisi pernyataan itu dengan memastikan tidak ada insiden pelecehan seperti yang disampaikan P. Dengan adanya temuan ini, Polri pun menghentikan proses penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3. Sebab sebelumnya, P dan kuasa hukumnya telah membuat laporan ke polisi soal adanya peristiwa pelecehan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua. Meski kasus dugaan pelecehan di Duren 3 dihentikan, ada lagi satu hal yang dinilai masih janggal. Pada awal pengungkapan kasus, Kapolres Jakarta Selatan saat itu Kombes Budi Herdi Susianto menjelaskan
bahwa dugaan pelecehan seksual terjadi di rumah dinas Sambo yakni Duren 3. Namun sebulan kemudian narasi dugaan pelecehan seksual itu kembali berbeda. Terbaru, Sambo menyebut insiden yang melukai harkat martabat keluarga itu terjadi di Magelang. Lantas, apakah benar dugaan pelecehan seksual itu terjadi di Magelang? Hal inilah yang masih ditelusuri oleh polisi. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan telah menerjunkan jajarannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menelusuri kejadian di sana secara utuh. Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.